Oke, semuanya selamat siang siswa-siswi Karis National Academy dari kelas 10 sampai kelas 12. Merupakan suatu hal yang luar biasa jika pada siang hari ini kita kumpul di Zoom siang hari ini. Karena kalau misalkan kita kembali mengingat, kita ini sudah hampir 4 sampai 5 bulan begitu ya, pembelajaran secara online. Dan ketika pembelajaran secara online, satu hal yang paling utama yang menjadi poin penting itu adalah komunikasi. Komunikasi antara guru dengan siswa, komunikasi antara siswa dengan siswa, demikian juga komunikasi antara siswa, orang tua maupun guru dengan orang tua. Kalau kita lihat dengan berlangsungnya pembelajaran online ataupun di tengah pandemik ini, akhirnya student harus belajar di rumah, beberapa guru juga harus mengajar lewat rumah, seperti itu. Media komunikasi yang kita gunakan adalah gadget, dan seringkali atau banyak kasus begitu ya bisa muncul bahwa komunikasi lewat bahasa tulisan ini seringkali gitu ya menimbulkan asumsi-asumsi. Nah, berikut ini pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar lebih lanjut lagi bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana komunikasi ini menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan baik itu oleh siswa, guru maupun orang tua pada akhirnya nanti. Dan ini menjadi berkat loh buat kita semua karena pada siang hari ini kita diberkati oleh pembicara yang sangat luar biasa. Pada siang hari ini kita boleh diberkati oleh Ibu Galuh Ayu Safitri, seorang dosen dan public speaker. Nah, ini public relation antusias. Ini saya perlu mungkin nanti mendapatkan penjelasan lebih lanjut ini dari beliaunya ini. Jadi beliau ini merupakan salah satu dosen di BINUS ya, Bina Nusantara University. Nah, betul. Mungkin nanti jauh lebih kenal gitu, biar kalau kenal sayang kalau sudah sayang nanti itu komunikasi mungkin akan terjalin jauh lebih lancar. Nanti saya akan memberi kesempatan kepada Ibu Galuh untuk bisa memperkenalkan diri dan juga sekalian memberikan penjelasan kepada siswa tentang materi apa yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum Ibu Galuh nanti menyampaikan materinya, ada beberapa hal yang ingin teacher sampaikan. Yang pertama adalah sesi pertama adalah Ibu Galuh akan menyampaikan materi. Nah, silahkan kalian untuk menyimak, kemudian membuat catatan, dan nanti boleh bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Jika ada hal yang ditanyakan, kalian bisa chat, ya, kalian bisa chat di kolom chat, Nanti pada sesi pertanyaan, tanya jawab, teacher akan membacakan pertanyaan kalian. Jika kita masih punya waktu, maka teacher juga akan bagi-bagi hadiah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan nanti disampaikan oleh Ibu Galuh atau dari teacher, atau mungkin nanti ada dari pertanyaan kalian yang menarik dan itu penting atau informatif sifatnya seperti itu, maka akan diambil 10 orang pemenang mendapatkan voucher OVO senilai Rp20.000. Lumayan kan? Bisa buat belanja. Nah, oleh sebab itu untuk Ibu Galuh saya persilahkan. Baik, terima kasih Teacher Debita. Selamat siang. Masih pagi lah ya, pagi menuju siang ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, seluruh keluarga besar dari Karis. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Benar tadi apa yang disampaikan oleh Teacher Debita, bahwa tak kenal maka tak sayang. Kalau saya selalu menggunakan sebuah pantun gitu ya, tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal hati-hati jadi sayang gitu. Itu ya, jadi anak-anak sekarang memang seperti itu. Jadi perkenalkan kembali, nama saya Galuh Ayu Safitri, sudah disampaikan tadi oleh Teacher Debita. Saya adalah seorang dosen di BINUS University. Nah, kenapa tadi saya sampaikan ada public relation enthusiast? Karena saya memang berkecimpung di dunia public relations,
bagaimana kemudian menjalin hubungan baik dengan berbagai macam pihak, termasuk salah satunya ini dengan keluarga besar Karis tadi. Teacher Eva sudah jelaskan, kami ternyata sudah pernah ketemu 3 kali kurang lebih dengan siswa-siswi Karis ini gitu. Untuk kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit sharing knowledge begitu. Bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk menjadi lebih pintar begitu. Maka hari ini saya sih berharap mendapatkan banyak feedback, banyak pertanyaan juga dari Bapak Ibu guru, dari seluruh siswa gitu, dan juga seluruh mahasiswa binaan juga yang ada di Karis gitu ya, untuk kita bisa berdiskusi. Seperti yang sudah disampaikan Teacher Debita, hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari, ya, yang kita sebut dengan communication. Saya izin untuk share screen materi saya. Iya, baik. Hari ini saya akan membawakan sebuah materi berjudul Communication That Works. Saya yakin semua orang di sini pasti tidak asing dengan yang namanya komunikasi. Sudah paling bosen lah, ngerti gitu ya, apa sih komunikasi gitu. Kita sudah sangat sering sekali menggunakan istilah komunikasi dalam kehidupan kita. Tapi kadang ketika kita ditanya, komunikasi itu apa? Kita kayak sulit buat menjawabnya. Apa ya? Apakah komunikasi itu bicara? Apakah komunikasi itu menulis? Apakah komunikasi itu suara? Atau bentuknya seperti apa? Gitu. Nah, hari ini saya akan menyampaikan apa itu komunikasi, manfaat komunikasi, sepenting apakah komunikasi dalam kehidupan kita, kira-kira kendala apa yang pernah kita hadapi dalam berkomunikasi, dan bagaimana cara kita memperbaiki skill komunikasi kita. Gitu. Mungkin materi saya tidak akan banyak, saya akan lebih senang kalau nanti lebih banyak feedback begitu buat kita untuk bisa berdiskusi. Saya akan mulai, semua orang sudah tahu gitu ya, komunikasi saya tadi sudah sampaikan. Tidak ada yang asing dengan istilah komunikasi. Tapi ketika kita ditanya, apa sih sebenarnya komunikasi itu? Jadi komunikasi itu adalah proses gitu ya. Sebuah proses, bukan sebuah hasil. Komunikasi itu adalah sebuah proses di mana proses untuk apa? Untuk mentransfer, untuk menyampaikan sebuah informasi. Hari ini saya di depan semua keluarga besar Karis, ini saya sedang melakukan komunikasi karena saya ingin mentransfer sebuah informasi. Apakah hanya cukup informasi yang saya transfer? Tentu tidak. Ada ide, ada pemikiran, ada feeling, ada perasaan, ada emosi gitu ya, yang juga ikut saya transferkan kepada seluruh keluarga besar Karis hari ini. Jadi komunikasi itu adalah sebuah proses untuk mentransfer, menyampaikan sebuah informasi, pemikiran, ide-ide, perasaan gitu ya. Lalu kemudian emosi yang saya rasakan, untuk tujuannya apa? Untuk tujuannya adalah memproduce pemahaman antara satu sama lain. Gitu. Jadi tujuan utama komunikasi adalah membuat gitu ya, saya sebagai seorang komunikator dan Anda semua yang hari ini ada di Zoom adalah sebagai komunikan, itu saling memahami satu sama lain. Memahami apanya? Memahami informasinya, memahami perasaannya, memahami konteks bicaranya. Itulah proses komunikasi. Nah, komunikasi itu tadi seperti yang saya bilang, sebenarnya komunikasi itu apa sih? Apakah bicara aja atau menulis saja atau bentuknya seperti apa? Dalam proses mentransfer informasi, ide dan perasaan, kita bisa menggunakan berbagai macam. Komunikasi itu bisa dilakukan secara vokal, verbal. Misalnya saat ini saya harus mematikan layar atau mematikan kamera. Anda tetap bisa mendengarkan suara saya. Saya tetap bisa berkomunikasi dengan Anda semua. Atau misalnya saya tidak usah berbicara, saya tidak usah menyalakan kamera, semuanya masih bisa membaca tulisan yang ada di layar. Itu juga bentuk komunikasi. Lalu kemudian menggunakan visual atau misalnya gambar, chart gitu ya, atau hal-hal yang sifatnya adalah bisa dilihat dengan mata gitu.
Lalu bisa juga menggunakan nonverbal, body language, gitu ya. Lalu kemudian gesture, pitch suara, nada suara. Nah, semua gabungan itu adalah salah satu atau channel bagaimana kita bisa berkomunikasi, media kita bisa berkomunikasi. Gitu. Jadi proses transformasi ide melalui berbagai macam channel dan media gitu. Bisa itu sifatnya verbal, nonverbal, tulisan, gambar. Itu adalah semuanya adalah media untuk berkomunikasi. Kenapa ada iklan, kenapa ada slide, kenapa ada radio, kenapa ada televisi, kenapa ada gadget, kenapa ada sosial media? Tidak lain tidak bukan adalah untuk berkomunikasi. Berkomunikasi artinya tadi menyampaikan informasi, gitu ya, pesan gitu. Ada message yang ingin disampaikan, pemikiran atau ide-ide gitu. Jadi secara umum komunikasi didefinisikan seperti hal ini gitu. Ada yang menarik, kita sudah sering mendengar komunikasi, sudah dijelaskan juga, oh ternyata komunikasi itu adalah sebuah proses transfer pesan. Saya mengambil dua quotes gitu ya untuk mewakili apa sih pentingnya komunikasi. Nah, quote saya yang pertama diambil dari Virginia Satir. Beliau menyampaikan bahwa communication is to relationship what breath is to life. Jadi komunikasi itu sepenting nafas. Itu, sepenting nafas dalam kehidupan. Karena apa? Karena quotes yang kedua. You cannot not communicate. Selama kita hidup, kita tidak akan pernah bisa tidak berkomunikasi. Karena apa? Bahkan ketika kita diam, itu adalah sebuah komunikasi. Bahkan ketika kita hanya kedip-kedip, bahkan ketika kita hanya bertopang dagu, itu juga adalah sebuah komunikasi. Bahkan ketika kita hanya menggoyangkan kaki, itu juga komunikasi. Bahkan ketika kita memicingkan mata, itu juga komunikasi. Apa sih komunikasi itu penting? Ya komunikasi itu sepenting nafas dalam hidup. Berarti artinya kalau kita nggak hidup, kalau kita nggak nafas, kita nggak hidup. Ya sama, ketika kita hidup, maka kita juga harus berkomunikasi. Karena apa? Satu, kita tidak pernah berkomunikasi. Dan kembali lagi, manusia itu adalah makhluk sosial, di mana kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Nggak mungkin ketika kita nanti meninggal, terus kita gelundung sendiri gitu ya. Kan pasti akan ada orang yang juga mengurusi kita gitu. Atau saat ini misalnya, even kita sekolah online, ya pasti ada guru, ada orang tua, yang kita tetap harus menjalin komunikasi, kita harus tetap menjalin hubungan baik gitu. Jadi kita nggak mungkin tinggal atau hidup sendiri. Maka itulah kita harus berkomunikasi. Sepenting itu komunikasi dalam kehidupan ini. Nah, tentu walaupun seringkali kita tahu, iya sih komunikasi penting, iya sih komunikasi itu tadi yang sudah dijelaskan. Tapi kadang kita bertanya, gimana sih sebenarnya komunikasi yang bagus itu yang seperti apa? Apakah yang jago ngomong aja? Apakah yang jago nulis aja? Itu. Nah, hari ini saya akan jelaskan hal-hal itu. Ada tips-tips menarik nanti di terakhir yang mungkin Bapak Ibu dan juga teman-teman bisa terapkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat online. Nanti saya juga akan sedikit bahas tentang bagaimana sebenarnya ini akan menjadi barrier gitu atau hambatan kita pada proses komunikasi. Ini adalah salah satu dua quotes yang paling saya suka terkait komunikasi ya, karena kita memang tidak bisa meninggalkan komunikasi begitu saja. Kita tidak mungkin tidak berkomunikasi. Geleng-geleng kepala gitu ya. Bahkan bicara itu aja juga komunikasi. Misalkan dipanggil gitu ya. Ayo si A gitu. Gitu. Atau dipanggil sama temennya gitu. Heh A. Itu adalah sebuah bentuk komunikasi. Kita tidak pernah tidak bisa berkomunikasi. Itulah pentingnya komunikasi. Saya lanjutkan. Nah, secara garis besar gitu ya, komunikasi itu akan membantu kita untuk menyebarkan pengetahuan dan informasi antar manusia gitu. Jadi
kita bisa saling kenal, kita bisa saling tahu, kita tahu tentang apa yang dipikirkan orang lain, lalu kemudian kita mempelajari sesuatu, itu juga pasti menggunakan komunikasi as a tools. Di komunikasi itu membantu untuk bagaimana menyebarkan informasi, menyebarkan pengetahuan di antara orang satu dengan orang yang lain. Selain itu, gitu ya, keberadaan internet itu juga membantu orang tidak hanya untuk mendapatkan banyak knowledge atau informasi, tetapi juga membuat komunikasi itu menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Siapa yang mengira, gitu ya, kita akan menjalani kondisi pandemi seperti ini sehingga kita harus learning from home, kita masih bisa ternyata berkomunikasi, baik itu lewat chat, baik itu lewat berbagai media sosial, baik itu bahkan seperti webinar hari ini kita bisa bertemu di Zoom, dan ini lebih mudah dan lebih cepat. Kita tidak harus berpergian, gitu ya. Kita hanya harus menyiapkan teknologi yang mendukung, gitu. Jadi bahkan kita juga bisa dengan mudah berhubungan dengan semua orang yang ada di dunia ini, siapapun itu. Misalnya mau kepoin Bill Gates, gitu ya, ada Instagramnya, kita bisa cari. Nah, apa yang ditampilkan di Instagram itu adalah sebuah bentuk komunikasi juga, gitu. Ada informasi di dalamnya. Atau bahkan siapa yang tidak pernah menggunakan Google. Nah, itu lebih mudah kita cari semua informasi. Saya penasaran siapa sih ini Pugalu nih, gitu ya. Tinggal di Google dicari gitu. Kalau anak-anak zaman sekarang kepoin mantan juga bisa dicari informasinya gitu ya. Siapa nih pacarnya yang sekarang gitu. Nah, itu juga bentuk komunikasi. Itu tidak mungkin bisa kita tinggalkan. Nah, selanjutnya, moreover, communication itu adalah foundation dari seluruh hubungan manusia. Itu. Kenapa? Hubungan itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak kita berkomunikasi dengan orang lain. Itu ya, jadi komunikasi itu membantu untuk kita mengekspresikan ide-ide, perasaan, gitu ya, dan itu membantu kita untuk bisa memahami emosi, pemikiran orang lain, perasaan orang lain, kondisi orang lain. Karena apa? Mungkin pada saat kita berbicara dengan salah satu orang atau hanya memperhatikan orang itu, kita jadi bisa menduga, oh orang ini sebenarnya sukanya apa ya? Bisanya apa ya? Karakternya seperti apa ya? Nah, proses untuk memahami orang lain itu ya, lalu kemudian kita menggali informasi tentang dia, menggali informasi tentang orang lain itu juga merupakan salah satu bentuk komunikasi. Itu. Kalau kita nggak berkomunikasi, kita tidak akan bisa berhubungan baik dengan orang lain. Kita tidak akan punya teman, kita tidak akan punya hubungan yang baik dengan guru, dengan sesama kolega bekerja, sama orang tua, sama saudara, gitu. Kalau kita tidak berkomunikasi, gitu ya. Biasanya kalau siswa ini seringkali berantem sama mama papanya, gitu. Atau misalnya berantem sama temennya, gitu. Jangan salah bahwa proses berantem itu adalah proses komunikasi. Karena ya itu tadi, kita mau bertukar, tolong dong pahami, saya ingin ini, gitu. Sementara orang lain pengen yang lain, gitu. Ya, jadi komunikasi itu adalah landasan dari hubungan manusia di dunia ini, gitu. Sehingga kita juga tidak bisa mengunderestimate komunikasi itu, komunikasi itu hal biasa. Kalau kita tidak maintain komunikasi dengan baik, kalau kita tidak berlatih berkomunikasi dengan baik, pasti kita tidak akan berhasil menjalin hubungan yang baik juga. Itu. Padahal hubungan baik itu penting. Balik lagi tadi, bahwa kita ini makhluk sosial, tidak mungkin ketika kita meninggal dunia terus kita gelundung sendiri ke kuburan gitu loh. Gitu ya, ibaratnya. Jadi mau kita menjauh dari lingkungan pun, kita ini tetap manusia. Sehingga komunikasi nggak bisa dilepaskan dari manusia gitu. Makanya hari ini saya mau kasih tips gimana sih caranya kita bisa berkomunikasi yang baik, meningkatkan skill komunikasi kita yang baik sama siapa aja dan lewat apa aja.
gitu. Karena kita nggak bisa nggak berkomunikasi, mau nggak mau kita harus berpikir untuk bagaimana caranya berkomunikasi yang efektif sehingga hubungan kita tuh baik dengan semua orang, seperti itu. Ada 7 konsep gitu ya, C in communication gitu. Jadi dalam komunikasi itu kita harus memahami ada 7 konsep yang harus kita gunakan dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah clear. Jadi kalau berkomunikasi itu kita harus menentukan objektif atau tujuan yang jelas. Gitu. Tujuan kita mau ngomong itu apa? Tujuan kita mau menulis itu apa? Gitu. Hindari menggunakan kata-kata yang ribet. Gitu. Atau menggunakan kata-kata yang banyak kiasannya. Gitu ya, ini bukan lagi belajar majas gitu, bukan personifikasi, bukan hiperbola. Kalau kita berkomunikasi sehari-hari, berkomunikasi dengan guru, berkomunikasi dengan orang tua, dengan teman, kita perlu komunikasi yang clear. Tujuan kita apa, itu harus jelas. Kita harus gunakan kata-kata yang simple, sederhana, dan mudah dimengerti. Kenapa? Karena tadi tujuan komunikasi adalah untuk ya, membuat orang lain understand, paham, ngerti. Itu. Ini yang seringkali kita suka lupa. Kita suka ngomong aja. Kita suka bertindak aja tanpa kita memikirkan bahwa orang lain ini butuh nggak ya apa yang saya omongin gitu. Lalu yang kedua adalah concise. Keep it clear and to the point. Jadi kalau bisa to the point aja gitu. Ya walaupun nggak langsung gitu ya, saya minta makan, saya lapar gitu. Tapi gunakan kata-kata atau kalimat itu yang jelas gitu. Jangan bulet gitu ya kalau bahasa Jawanya, jangan bulet gitu. Kalau bisa konsis aja, keep it clear, jelas, singkat, padat, jelas gitu. Jadi kalau misalnya mau berkomunikasi sama guru, mau nanya informasi, tanyakan informasi. Selamat pagi teacher, saya ingin menanyakan tentang apa gitu. Jadi harus clear and concise. Yang ketiga harus konkret gitu ya. Harus spesifik, tidak bias gitu. Ketika misalnya kita mau menjelaskan sebuah informasi kepada orang lain, itu menggunakanlah fakta-fakta, data-data gitu, sehingga orang lain bisa percaya apa yang Anda sampaikan. Gitu. Lalu correct. Nah ini tadi Teacher Debita sempat sampaikan, seringkali kalau kita lagi berkomunikasi pakai chat atau bahasa tulisan, itu suka kadang ada yang namanya miskomunikasi gitu ya, bukan miskomunikasi yang dada-dada gitu ya kan. Ada miskomunikasi, karena apa? Kadang ada typo gitu. Karena ngetiknya cepet-cepet suka typo gitu. Lalu kemudian mungkin juga kita nggak memberikan data-data yang benar gitu ya. Tuh. Jadi atau tidak menggunakan bahasa yang benar gitu. Misalnya berbicara dengan orang yang lebih tua dengan kita, misalnya orang tua kita atau guru kita nggak bisa menggunakan bahasa gaul di antara sesama teman, gitu ya. Di misalnya yang apa ya, bahasa-bahasa sekarang tuh seringkali digunakan oleh anak-anak zaman sekarang yang kadang ketika bicara sama dosennya, sama gurunya itu kebawa gitu. Nah untuk teman-teman gitu ya, tolong dibedakan penggunaan bahasa dengan teman, dengan orang tua, dengan orang lain, dengan guru, itu juga harus dibedakan. Karena mungkin saja orang lain itu tidak memahami apa istilah yang biasa kita gunakan. Gitu. Jadi kalau dalam teks dan tulisan, tolong hindari typo, karena itu akan membuat orang lain berpikir hal yang berbeda tentang apa yang ingin kita sampaikan. Gitu. Ya, lalu kemudian koheren. Apakah informasi yang akan kita berikan itu make sense atau tidak, sesuai logika atau tidak, gitu. Apakah message itu nyata atau tidak,
gitu. Jadi harus ada prinsip bahwa itu harus logik gitu ya, nggak boleh mengada-ngada, atau dalam artian ini harus honest gitu ya, harus jujur gitu. Ketika kita berkomunikasi itu harus jujur, tidak boleh dibuat-buat gitu. Lalu complete, does the message contain everything it needs gitu. Kalau misalnya ditanya, selamat pagi, apakah kamu dalam kondisi sehat? Jawabannya kita hanya perlu menjawab dengan puji Tuhan, syukur puji Tuhan, kita sehat, alhamdulillah gitu ya, kita sehat gitu. Jadi jangan ditambahkan hal-hal yang mungkin kita nggak perlu menambahkan sehingga itu bisa menjadi orang lain berpikir yang berbeda lagi gitu. Jadi berikan informasi yang komplit tapi berdasarkan kebutuhan. Seperti itu. Sorry, sebentar. Selanjutnya adalah courteous atau being polite, gitu ya. Artinya kita juga harus mengutamakan kesopanan. Kesopanan ketika kita berbicara, ketika kita pilih bahasa, ketika kita pilih kata-kata, gitu ya. Atau bahkan ketika kita menentukan jam berapa saya harus chat orang lain. Jam berapa saya harus ngomong sama teacher saya. Jam berapa saya harus chat. Batasannya jam berapa gitu. Harus ada sisi kesopanannya. Mungkin tidak semua teacher menghafal semua siswanya, sehingga Anda perlu melakukan perkenalan diri kembali. Itu mungkin tidak semuanya juga disimpan nomor handphonenya. Maka ada baiknya teman-teman memperkenalkan diri lagi. Gitu. Selamat pagi teacher, saya ini dari kelas ini, saya ingin menanyakan terkait gitu ya. Jadi ada sisi kesopanan. Sama kalau misalnya melakukan kesalahan, sampaikan permintaan maaf. Mohon maaf teacher, saya mengganggu waktunya. Seperti itu. Jadi harus ada tetap sisi kesopanan. 7C ini harus kita terapkan dalam proses komunikasi. Pada kenyataannya mungkin gitu ya, ini tidak semudah yang kita bayangkan. Karena gitu ya, karena kita sempat kadang komunikasi itu suka nggak mikir gitu. Nggak mikir, udah langsung lakukan. Tapi balik lagi, terutama kalau kita mau melakukan komunikasi secara tekstual, atau misalnya teks, bertukar pesan lewat WhatsApp, Line, atau yang lain gitu, yang sifatnya teks, kita masih punya waktu untuk berpikir, menentukan, ini kita bagus nggak ya komunikasinya? Udah jelas nggak apa yang kita sampaikan? Kita baca lagi, hindari typo, gitu. Nah, ini perlu kita perhatikan. Seringkali ini ketinggalan kalau kita lagi komunikasi dalam bentuk verbal. Seperti itu. Saya lanjut. Nah, seringkali gitu ya, seringkali selain kita tidak menerapkan 7C tadi, kita juga punya banyak sekali halangan dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah physical barrier. Artinya mungkin ketika kita tidak bertatap muka, gitu secara langsung, saya seperti ini, saya nggak bisa tahu gitu ya, apakah Anda merasakan senang mendengarkan saya, atau Anda merasa bosan, merasa ngantuk, merasa yang saya sampaikan ini sulit atau apa, saya nggak bisa tahu. Karena apa? Saya tidak bisa melihat wajah Anda secara langsung, gesture Anda secara langsung, itu saya nggak bisa lihat. Sehingga saya juga nggak sulit memahami. Ini sebenarnya udah ngerti belum ya, gitu. Ini sebenarnya bingung nggak ya, gitu. Atau ini sebenarnya happy nggak ya? Nah, seperti itu. Makanya kenapa ada baiknya juga ketika misalnya teman-teman ada pembelajaran online gitu ya, teacher-nya dihargai gitu. Jadi dihargai dengan apa? Dengan Anda misalkan menunjukkan kamera, menunjukkan layar gitu ya, menunjukkan membuka kamera teman-teman gitu. Supaya apa? Teacher bisa memahami nih kondisi teman-teman semuanya. Kalau teacher bisa lihat gitu ya, wah ada yang ngantuk, jadi teachernya bisa ngasih bercandaan gitu, ya.
Lalu kemudian oh ini ada yang kurang ngerti karena mukanya bingung gitu. Nah, dengan adanya physical barrier ini seringkali komunikasi itu menjadi tidak berhasil. Karena apa? Karena itu tadi kita tidak bisa langsung melihat feedback. Gitu, tanggapan orang lain terhadap apa nih yang kita sampaikan. Gitu. Walaupun sudah ada Zoom, kita bisa ketemu, kita bisa lihat, tapi seringkali gitu ya, karena kita tidak ada di satu tempat yang sama, kita tidak ada di satu konteks pembicaraan yang sama, saya tidak bisa memastikan juga gitu, apakah yang saya sampaikan ini bisa dingertiin nggak ya gitu, karena saya nggak lihat feedbacknya secara langsung. Berbeda kalau misalnya ketika kita belajar di kelas gitu sama teacher gitu ya, tuh. Atau misalnya ketika kita lagi sama temen juga, kita nggak tahu nih teman kita lagi bete nggak ya sama kita, gitu. Atau teman kita nih lagi nggak pengen ngomong sama kita gitu, apalagi lewat teks, udah nggak kelihatan mukanya, nggak kelihatan gesturnya gitu. Kita jadi nggak tahu ini sebenarnya informasinya dia ngerti atau enggak gitu. Karena kadang physical barrier ini memang salah satu hal yang membuat komunikasi itu menjadi nggak berhasil gitu. Nah, selain physical barrier, ada juga penghalang yang bentuknya adalah perseptual atau persepsi gitu. Kita ini adalah orang yang berbeda, satu dengan yang lain itu berbeda, memiliki daya tangkap yang berbeda, memiliki kemampuan intelijen yang berbeda. Dan kita juga harus menyadari bahwa orang lain itu berbeda dengan kita. Gitu. Sehingga gitu ya, Tuhan itu menciptakan kita itu emang sudah berbeda dari sananya, tidak ada satupun yang sama persis gitu. Sehingga seringkali perceptual barrier ini menjadi hal yang menghalangi komunikasi. Karena persepsi saya gitu ya, mungkin juga berbeda dengan persepsi teman-teman semua. Berbeda dengan teacher-teacher yang lain. Gitu. Sehingga pas kita ngomong atau kita sampaikan ide kita, itu menjadi nggak bisa diterima. Karena nggak setuju, gitu misalnya. Itu bisa saja terjadi, karena kita berbeda persepsi. Maka ada baiknya nanti saya akan jelaskan nih, gimana caranya menghindari hal-hal atau mengurangi barrier-barrier ini. Gitu. Jadi persepsi itu, ya ini wajar sekali terjadi, karena kita memang berbeda satu sama lain gitu ya. Lalu yang ketiga ada emotional barrier. Itu yang menjadi penghalang komunikasi menjadi tidak berhasil itu biasanya adalah emosi atau emosional seseorang atau kondisi emosional seseorang. Hari ini saya menyampaikan tentang komunikasi, saya nggak tahu apakah kalian dalam kondisi bete atau enggak gitu ya, atau misalnya saya nggak tahu kalian dalam kondisi yang fit untuk belajar atau tidak gitu. Nah, emotional barrier ini setiap orang juga pasti berbeda-beda. Kondisi emosi seseorang itu pasti beda-beda. Sehingga kita juga perlu mengetahui gitu ya, karakteristik orangnya ini seperti apa. Gitu, dari sisi emosional. Mungkin gitu ya, ada yang pernah berantem. Cuman gitu aja kok dia udah ngamuk-ngamuk sih. Ya, karena mungkin bisa jadi kondisi emosionalnya sedang tidak baik. Dan kita tidak bisa membaca itu gitu. Kita tidak bisa memahami itu. Yang terjadi adalah udah berantem akhirnya. Gitu. Bisa jadi ditambah dengan persepsi juga yang berbeda. Ditambah lagi dengan ngomel-ngomel atau marah-marahnya lewat teks. Udah deh, kelar. Tidak akan berhasil komunikasinya. Yang ada akan diam-diaman udah kemudian pergi. Atau malah makan berantem dan hubungannya menjadi rusak. Gitu. Dan ini nyata adanya gitu ya. Dan mungkin kita seringkali juga pernah mengalami hal ini gitu. Nah, selain ketiga hal itu, ada lagi nih penghalang komunikasi. Antara lain adalah culture barrier. Culture ini tidak hanya sifatnya bentuknya budaya gitu ya. Budaya Jawa dengan budaya Kalimantan, bukan hanya itu. Tapi culture ini adalah juga nilai-nilai yang ditanamkan dari keluarga. Misalnya, ada yang keluarga
yang komunikasinya santai gitu ya, lebih santai, lebih terbuka gitu. Tapi ada juga keluarga yang lebih konvensional gitu. Jadi itu juga akan membuat penghalang gitu, penghalang yang bisa menjadi komunikasinya jadi nggak nyambung karena yang satu akan menggunakan bahasa yang lebih baik, sopan gitu ya, yang satunya lebih slow, santai gitu, seperti itu. Sama nih misalnya cultural ini contohnya juga adalah kalau misalnya teacher dengan siswa, cara komunikasi siswa dengan komunikasi antar teacher itu juga berbeda gitu. Jadi teman-teman juga harus menyadari siapa yang kita ajak bicara, seperti apa orangnya, latar belakangnya kira-kira bagaimana gitu ya, seperti itu. Seperti di gambar ini gitu, yang satu menjulurkan tangan, yang satunya menunduk, karena ini adalah perbedaan budaya gitu. Sehingga apa? Sehingga ini ketemu nggak akhirnya? Ya nggak ketemu. Bisa jadi orang yang menjulurkan tangan ini merasa, loh kok saya dicuekin ya? Gitu. Tapi ternyata ini adalah barrier culture. Dan ini juga bisa jadi terjadi gitu ya. Tuh. Lalu yang keempat, language barrier. Ya ini sudah tidak diragukan lagi gitu ya. Misalnya hari ini kita ada mahasiswa atau misalnya ada siswa yang dari luar negeri, saya ngomong nyerocos pakai bahasa Indonesia, tapi mereka nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya udah, yang terjadi adalah informasi yang saya sampaikan nggak akan bisa dipahami oleh orang lain. Gitu. Maka ada baiknya juga pemilihan bahasa, pemilihan kata itu menggunakan kata-kata yang bisa dipahami oleh audiens kita gitu, yang kita ajak ngomong siapa. Kita harus bisa menyesuaikan itu juga gitu. Seringkali apalagi kalau misalnya kita pergi ke luar negeri gitu ya, atau ngomong dengan orang asing, udah kita bahasa Inggrisnya terbata-bata gitu ya. Terus orang-orang misalnya contohnya kayak di Korea atau di Jepang, mereka juga tidak banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Ya udah, yang terjadi adalah bahasa isyarat gitu kan ya. Ya it's okay, nggak ada masalah juga karena itu juga bentuk komunikasi. Tapi andaikan kita bisa memahami bahasanya, itu kan juga jauh lebih baik seperti itu. Jadi tidak ada yang salah gitu kalau kita belajar juga bahasa asing gitu, atau istilah-istilah yang digunakan oleh orang lain misalnya gitu. Nah, selanjutnya adalah gender barrier gitu. Secara tidak sadar bahwa perempuan dan laki-laki itu diciptakan memang berbeda. Cara berpikir, cara bertindak, cara berkomunikasinya juga berbeda. Gitu. Kenapa? Jadi kalau pria biasanya dia akan cenderung lebih straight to the point. Sementara kalau wanita cenderung lebih menyimpan perasaannya, lebih malu-malu untuk mengungkapkan apa yang terjadi gitu. Nah ini kalau teman-teman biasanya suka ditanya gitu ya, kalau ada pasangan terus tanya, kamu mau makan apa? Yang cewek selalu jawabnya terserah gitu. Udah terserah gitu. Terus cowoknya bilang lagi, ya udah kita makan nasi goreng. Terus ceweknya jawab, nggak mau, saya nggak mau nasi goreng. Loh, tadi katanya terserah, berantem lah sudah, gitu ya. Jadi disuruh terserah, ditawarin nasi goreng, tapi nggak mau. Jadi terserahnya ini apa nih maksudnya gitu? Ya karena memang ada perbedaan gaya komunikasi pria dengan wanita, gitu. Kalau pria itu akan lebih cenderung, gitu ya, menerima informasi itu secara langsung dan dipikirkan dengan logis gitu. Tapi kalau perempuan biasanya dirasain gitu, sehingga komunikasinya seringkali nggak nyambung. Gitu. Ini juga dalam beberapa aspek gitu ya, gender ini juga menjadi penting gitu. Wah kalau ngomong sama cowok itu harusnya straight to the point aja gitu. Kamu mau makan apa? Aku bingung antara mau makan pizza atau bakso. Misalnya seperti itu. Gitu, ya. Lalu kemudian bicara misalnya dengan orang tua laki-laki dan orang tua perempuan itu juga berbeda. Gitu. Jadi karena ya itu tadi memang ada gender barrier.
Dan yang terakhir adalah interpersonal barrier. Yang dimaksudkan dengan interpersonal barrier ini seringkali gitu ya, kita itu membuat judgement kepada orang lain gitu. Sebelum kita benar-benar mengenal orang tersebut, biasanya kita sudah melakukan penilaian dulu. Anak itu nggak seru diajak ngobrol, teacher itu galak gitu misalnya. Nah, dengan adanya judgement tersebut itu membuat kita menjadi malas berkomunikasi atau tidak mau berkomunikasi. Yang ada akhirnya ya kita tidak akan bisa nih berkomunikasi dengan baik. Misalnya kita ada orang yang kita rasa kita nggak suka sama dia berusaha mendekat nih sama kita, tuh kan? Terus habis itu karena kita udah nggak suka, jadinya kita ketus aja sama dia. Padahal bisa jadi mungkin gitu ya, maksudnya dia adalah datang berkomunikasi itu bukan untuk diketusin gitu. Nah di situ akhirnya hubungannya tidak terjalin dengan baik. Gitu. Ini harus kita sadari gitu ya, bahwa ya kita adalah seorang manusia, tapi bukan berarti barrier-barrier ini tidak bisa kita minimalisir, tidak bisa kita hilangkan gitu ya. Kita bisa kok mengecilkan gitu ya berbagai macam barrier ini dalam proses berkomunikasi. Jadi tadi kalau kita jauh ya kita bisa dekatkan gitu ya. Kalau kita nggak bisa bertatap muka ya ayo kita tatap muka gitu. Gimana pun caranya, mau online, mau physical bertemu gitu. Kalau persepsi kita berbeda ya ayo kita samain dulu persepsinya. Hari ini kita kumpul di Zoom ini untuk belajar. Jadi kalau belajar ya mari kita dengarkan dengan baik, mari kita juga berdiskusi dengan baik gitu ya. Lalu pahami emosi, kondisi emosi orang lain. Pahami juga latar belakang culture-nya gitu. Lalu gunakan kalimat atau bahasa yang familiar dengan orang lain tersebut. Kita juga harus memahami gendernya dan juga hindari judgement gitu ya, atau penilaian yang mungkin itu belum tentu benar gitu. Karena itu akan menjadi penghalang kita bisa berkomunikasi yang baik dan efektif gitu. Nah, berikut adalah overcome the barriers. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah taking the receiver more seriously. Seringkali ketika kita berkomunikasi, kita bicara, kita menulis, kita upload postingan di sosial media, kita itu berada dalam posisi kita sentris, diri kita sendiri. Ya kan, apa yang aku suka, apa yang aku mau. Padahal lupa. Kalau kita berkomunikasi itu harus ada orang lain yang mendengarkan kita. Harus ada orang lain yang membaca tulisan kita. Itu. Jadi, yang benar adalah gitu ya, taking the receiver more seriously. Fokusnya ketika berkomunikasi itu bukan pada diri kita, tapi pada apa yang orang lain inginkan, pada apa yang orang lain ingin dengar, pada bagaimana kondisi orang lain, tentang bagaimana latar belakang orang lain. Bukan tentang kita, tapi tentang orang lain. Seperti itu. Yang kedua, kita juga harus menggunakan tadi salah satu prinsip message gitu ya, salah satu prinsip komunikasi, yaitu harus crystal clear. Ya, kenapa diibaratkan kristal? Karena kristal itu biasanya bening gitu ya. Jadi harus jelas message-nya. Ngomong tuh nggak usah belibet gitu, nggak usah ribet. Kalau mau nanya, tanyakan, tapi tetap sopan gitu. Lalu delivering the message skillfully. Itu artinya harus ada skill dalam menyampaikan komunikasi. Itu seringkali nih, misalnya kalau teman-teman gitu ya, siswa-siswi nih, kalau lagi presentasi, gitu ya, seringkali presentasinya itu baca slide. Ada yang pernah mengalami seperti itu atau sering melakukan itu? Karena apa? Ya udahlah dibaca aja. Jadi presentasi saya hari ini overcome the barrier. 1. Taking the receiver more seriously. 2. Crystal clear. 3. Delivering focusing on the receiver. 4. Using multiple. Siapa yang mau paham? Bahkan orang itu sendiri bisa baca. Jadi balik lagi bahwa ketika kita berkomunikasi, kalau kita lagi presentasi, itu tujuan kita adalah membuat orang lain paham. Bukan membacakan teks gitu ya, bukan membacakan teks, tapi membuat orang lain paham apa maksudnya. Jadi kalau saya kasih tips ya,
ketika presentasi, ketika berbicara sama orang lain, itu sampaikan ketika seperti Anda itu bercerita. Gitu. Jadi orang juga nggak bosen dengerinnya, tidak hanya membaca teks gitu ya. Nah, skillfulnya adalah ya berarti harus dipahami tuh materi apa yang mau kita sampaikan. Misalnya seperti itu. Yang keempat adalah focusing on the receiver. Nah, fokusnya ini artinya adalah kita harus tahu kapan kita berhenti bicara. Gitu. Kalau misalnya kita lihat feedback dari orang lain, wah ini mukanya udah nggak enak, mukanya udah ngantuk, gitu, mukanya udah bete, gitu ya. Nah, kita juga harus berpikir, wah habis ini berarti kita nggak boleh ngomong nyerocos mulu nih, gitu. Atau ketika misalnya message itu nggak dibales-bales, gitu ya. Nah, kita juga harus tahu, oh apakah dia sibuk. Jadi kita jangan juga ngeping-ping gitu ya. Ayo dong bales, teacher bales dong, ping-ping-ping-ping gitu. Jangan gitu. Karena kita harus fokus, mungkin saja gitu ya, mungkin saja ini ada sesuatu yang tidak bisa dibalas dengan cepat. Atau ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin kita nggak paham gitu. Jadi kalau bisa tanyakan, misalnya nih ngechat gitu ya, ngechat sama temen gitu. Bales dong, lu di mana sih kok lama banget gini-gini, bales dong kok lama banget gitu. Kalau perlu jangan di-push gitu, tapi ditanya. Sorry aku ganggu ya. Kok soalnya responnya agak lambat ya gitu. Lalu using multiple channel to communicate instead of relying on one channel. Nah, kalau bisa gunakan berbagai macam channel atau media, gitu ya. Misalnya ketika di chat nggak bisa, di chat nggak balas, gitu. Tapi izin dulu, boleh nggak saya telepon? Gitu. Boleh nggak kita ketemuan by Zoom? Misalnya seperti itu. Jadi jangan hanya menggunakan satu channel aja. Yang ke berapa nih? 6, gitu ya. Ensuring appropriate feedback. Kita gitu ya juga harus memberikan feedback yang baik kepada orang lain yang misalnya menanggapi apa yang sudah kita sampaikan gitu. Jangan ketika kita sampaikan terus orang lain memberikan feedback terus kitanya feedbacknya nggak balik juga baiknya gitu ya. Jadi misalnya teacher saya mau nanya dong gitu, besok kita kelas jam berapa ya misalnya. Lalu teacher jawab gitu ya, ya besok standby ya jam 10. Terus udah kalian gak bales gitu. Jangan gitu ya harus dibales. Baik teacher, terima kasih atas informasinya. Teacher juga harus balas kembali gitu ya. Oke, sama-sama. Oke, that's enough gitu. Sampai kita tahu gitu ya, batasnya itu sampai mana kita harus selesaikan pembicaraan itu. Karena feedback itu akan berpengaruh. Karena proses komunikasi itu tidak hanya satu arah, tapi akan bergantian gitu. Jadi sekarang saya sampaikan, misalnya kalian ada yang angguk-angguk gitu ya, terus saya lanjutkan. Artinya saya sudah dapat feedback, oh berarti ini sudah ngerti nih, berarti saya bisa lanjut. Seperti itu. Jadi harus ada feedback gitu. Lalu kemudian be aware of your own state of mind, emotion, and attitude. Ini perlu kontrol. Jadi jangan mudah emosi, tidak terpancing emosi gitu ya. Lalu kemudian juga jangan merasa bahwa pemikiran kita ini adalah benar sendiri. Balik lagi, kita ini harus juga memperhatikan orang lain gitu ketika kita berkomunikasi. Karena kita harus berhubungan dengan orang tersebut. Attitude juga harus diperhatikan. Tadi being polite gitu ya, harus sopan gitu. Jadi jangan juga menghilangkan sisi-sisi norma kesopanan seperti itu. Lalu ketika berbicara juga gunakan nada bicara atau emosi yang baik gitu, yang stabil gitu ya, yang stabil. Jangan tahu-tahu temannya datang gitu ya. Gimana kabarmu sekarang? Terus tiba-tiba kita jawab, baik-baik aja. Waduh, gitu ya. Itu juga akan membawa persepsi yang berbeda lagi, gitu. Jadi, ya kalau baik ya sampaikan dengan baik. Iya, baik-baik aja, terima kasih. Jangan yang, iya baik-baik aja. Wah, berarti tidak baik, gitu ya. Gitu. Karena, ya itu tadi, message-nya nggak clear, nggak sama gitu ya, dengan gesture-nya nggak sama, nada suaranya tidak sama dengan informasi yang disampaikan. Oke, mungkin ini adalah slide yang terakhir, tuh tipsnya, gitu ya. Bagaimana kita mengimprove komunikasi kita? Bagaimana kita bisa meningkatkan komunikasi kita? Ya,
kita itu sebagai orang gitu ya, sebagai manusia itu kita harus banyak mendengar, bukan banyak berbicara. Ya kan? Filosofinya ada. Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut. Artinya kita harus lebih banyak mendengar ketimbang kita banyak berbicara. Jadi sebelum kita bicara, dengarkan dulu dengan baik. Gitu. Dengarkan dulu. Jangan dipotong. Karena ketika dipotong, informasinya akan berbeda. Kalian akan mendapatkan informasi yang setengah. Biarkan orang lain bicara, dengarkan dulu, baru kita feedback gitu. Dan kalau bisa, kita lebih banyak mendengarkan. Contohnya misalnya kita bisa ikut webinar seperti ini, kan kita lebih banyak dengar ya, gitu. Jadi to become a good communicator, it is important to be a good listener. Jadi kita harus mendengarkan dulu lebih banyak supaya kita bisa berbicara juga lebih baik, gitu. Lalu consciousness, gitu ya. Convey your message in a few words as a possible. Semakin sedikit kata-katanya, semakin efektif, semakin baik. Tidak usah panjang kali lebar, tapi jelas. Do not use filler word and get straight to the point. Langsung to the point. Maksudnya apa, maknanya apa. Itu. Jangan lupa disertai dengan body language. Body language itu apa? Menggunakan eye contact. Jadi kalau kita diajak ngobrol nih sama teacher gitu, atau misalnya even di Zoom sekalipun, kita bisa lihat gitu. Kalau kalian misalnya matikan kamera, teacher nggak bisa lihat, gitu kan? Tidak bisa berinteraksi secara langsung. Gunakan eye contact gitu. Bahwa oh iya loh, kita lagi ngomong sama orang, kita harus perhatikan orangnya gitu. Lalu gunakan hand gesture. Gitu. Mungkin kalau dari tadi lihat saya gitu ya, tangannya ikut gerak-gerak gitu. Karena ini berfungsi untuk apa? Menekankan sesuatu, memberikan gambaran gitu. Lalu hati-hati dengan nada suara. Gitu ya, ketika berbicara dengan orang lain. Misalnya, saya kasih contoh. Saya adalah seorang pembawa berita nih. Selamat pagi semuanya, hari ini saya akan mengabarkan ada kebakaran yang membakar seluruh gedung pasar besar Kota Malang. Ada 7 orang yang meninggal. Apakah itu appropriate? Tentu tidak. Gitu ya, ketika kita misalnya mengabarkan sesuatu yang sifatnya menyedihkan gitu ya, kita juga harus menggunakan kata-kata yang atau nada suara yang juga menunjukkan itu gitu. Selamat pagi, saya mengabarkan bahwa saat ini terjadi kebakaran di Pasar Besar Malang yang menelan 7 korban. Nah, ada rasanya gitu. Ketika kita ngomong, ketika kita berkomunikasi itu harus ada rasanya. Gitu ya. Sama misalnya ketika kita presentasi sekalipun gitu, atau ketika kita berbicara sama orang lain, misalnya kita mengucapkan duka cita gitu kepada orang lain. Bukan yang, sorry ya, aku turut duka cita ya, maaf ya gitu, aku juga ikut bersedih, tapi mukanya seneng gitu, sama nada suaranya seneng lah. Ini sebenarnya bersedih apa enggak gitu? Ya kalau mengucapkan duka cita ya sampaikan, gitu ya. Aku ikut turut duka cita gitu. Nada suara itu berpengaruh teman-teman, gitu. Nah termasuk juga ketika ngomong misalnya sama teacher gitu ya. Ya nada suaranya yang sopan juga gitu. Selamat pagi teacher gitu. Apa kabar hari ini? Maaf teacher, saya ganggu waktunya. Saya mau menanyakan apakah lalalala gitu. Sama ya, walaupun di teks itu nggak bisa dengar suaranya gitu ya. Tapi penggunaan tanda baca itu juga penting. Jadi ketika WhatsApp sama teachernya pakai huruf besar semua atau pakai tanda seru, nah itu juga penting gitu ya untuk diperhatikan gitu. Lalu yang keempat adalah confidence, gitu ya. Confidence itu artinya Anda harus yakin dengan apa yang Anda sampaikan, gitu. Jadi jangan menunjukkan bahwa ada keraguan-raguan, gitu. Ya, jadi harus tetap confidence. Lalu open mind. Open mind ini artinya kita harus bersimpati dengan point of view orang lain. Kalau orang lain tidak setuju dengan pendapat kita, itu adalah hal yang biasa. Balik lagi tadi,
Tuhan ciptakan kita itu sudah berbeda dari sananya. Yang perlu kita sadari adalah ya kita memang berbeda. Jadi ketika orang lain berbicara berbeda, berpendapat berbeda, kita dengarkan saja dulu. Kita terima, jangan langsung, ya nggak bisa gitu, salah itu, nggak gitu. Enggak, kita dengarkan. Boleh kok orang lain berpendapat yang berbeda dengan kita. Gitu ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah harus diikuti dengan respect. Gitu. Kita harus respect dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Effort yang dilakukan orang lain kepada kita. Kalau ada teacher yang sedang mengajar, ya kalian dengarkan. Berikan feedback. Terima kasih teacher. Gitu ya. Gitu. Jadi harus ada respect. Atau even misalnya kita angguk-angguk. Misalnya paling sering nih, saya juga sering mengalami sama mahasiswa saya nih. Boleh ditanya sama Kak Rema tadi ya, gitu. Kalau ditanya, sudah ngerti semuanya? Semuanya diam. Betul gitu ya teacher ya? Suka ditanya, sudah paham? Diam. Nah, ada baiknya gitu ya, dihargai ketika teacher sudah nanya, dihargai gitu. Nggak ada teacher, terima kasih, nanti kalau saya nggak ngerti saya nanya gitu. Supaya apa? Teacher juga paham, oh ya sudah, berarti ini anak-anak sudah mengerti, seperti itu. Harus ada respect, harus ada open mind, harus ada simpati, supaya perasaannya diikutkan gitu ketika berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah gunakan medium yang benar atau channel komunikasi yang benar gitu. Jadi tidak semuanya mungkin bisa kita komunikasikan lewat teks. Tidak semuanya juga bisa kita komunikasikan lewat verbal gitu ya. Jadi harus dipilah-pilah. Kalau misalnya mau nanya informasi doang ya bisa lewat teks, tapi gunakan tadi language yang baik, timing yang tepat, dengan siapa kita bicara kita harus tahu gitu ya. Latar belakangnya bagaimana, karakteristiknya seperti apa, itu juga kita harus tahu. Jadi communication it's complex gitu. Walaupun sebenarnya kita sudah lakukan itu setiap hari, setiap saat, setiap waktu gitu ya. Cuman memang seringkali kita sebagai manusia lupa gitu. Kalau udah sering ngomong, kalau sudah sering berinteraksi, nah ini ada sisi-sisi Mohon maaf teacher, ini sebenarnya Ibu Galuhnya keluar ya? Mungkin koneksinya agak buruk mungkin ya. Oke. Mungkin bisa ditunggu sebentar. Oke, baik. Ya, kita sambil kita nunggu Ibu Galuhnya terkoneksi kembali dengan materi yang sudah disampaikan Ibu Galuh tadi, kalian boleh sekarang untuk menuliskan kalau ada pertanyaan. Jadi mungkin ada sesuatu yang ingin kalian gali, kayaknya tadi itu teacher banget gitu ya ketika Ibu Galuh bilang gitu kan, paham, ternyata satu pun nggak ada yang jawab gitu. Kena sama teacher Debita, diomelin lah sama teacher Debita. Sekarang ya, gak jawab teacher, dipikirnya teacher ini ngajar siapa? Ngajar hantu apa? Nah, jadi kayaknya tadi kalau kita lihat, dan kalian juga sudah perhatikan ya materi yang disampaikan Ibu Galuh, ini sangat ini banget gitu ya, sangat related banget gitu dengan kondisi kita saat ini begitu. Dan ini juga menjadi satu hal yang bisa memotivasi kalian dan juga teacher untuk dapat berkomunikasi satu sama lain dengan baik gitu. Nah, kita tetap menunggu ya untuk Ibu Galuh bisa bergabung bersama dengan kita. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Sudah sangat jelas sekali ya. Wah, iya dong kalau ditanya apakah ada pertanyaan harus ada respon gitu kan.
Boleh nggak kalau teacher minta kalian open kamera dulu sebentar nih? Ya, open kamera dong semuanya. Ya, aduh, mohon maaf ini kalau mengandalkan teknologi gitu ya. Ya. Komunikasi dengan teknologi ya ini Ini seringkali salah ada satu juga barrier kendala. juga gitu ya, Bu Betul, Galuh ya? betul sekali. Ini kebetulan langsung dikasih contoh gitu ya. Ada barrier pas Betul. lagi ngomong teknologinya gitu. Jadi ini Iya. salah satu barrier gitu sih. Baik. Baik Ibu Galuh, silahkan untuk dilanjutkan materinya. Kurang lebih itu tadi sudah saya sampaikan Oh, semua, oke. Teacher Debita. Jadi pas banget seperti kayak saya di remind gitu ya, udah selesai ini Miss Galuh udah selesai gitu ya. Jangan banyak Oke, ngomong oke, nih udah oke. pada ngantuk kayaknya gitu. Jadi yang terakhir sih pesan dari saya aja terkait komunikasi tadi, walaupun kita gunakan itu sehari-hari, kita lakukan itu sehari-hari, balik lagi kita harus mau mengimprove gitu ya. Ya. Tingkatkan lagi gitu. Itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada pertanyaan, saya dengan senang hati menerimanya. Silakan saya Oke. kembalikan ke Teacher Debita. Baik, terima kasih Ibu Galuh untuk materi yang sudah disampaikan. Tadi sempat saya juga sampaikan ke siswa-siswi Karis bahwa memang materi tentang komunikasi ini menjadi salah satu hal penting ya di masa-masa pandemik ini gitu kan. Betul. Bagaimanapun juga sopan santun, bagaimana Betul. cara berkomunikasi antara siswa, siswa dengan guru itu sangat penting untuk diperhatikan. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Abraham Tanoko ini. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengubah atau mengatur suasana komunikasi. Nah, ini mungkin awalnya mungkin pembicaraannya tuh mulai membosankan, terus kemudian bagaimana mungkin cara memancing-mancing supaya komunikasi yang terjadi antara satu atau dua orang itu dapat lebih intimate gitu mungkin. Ya, jadi memang seringkali gitu ya, awalnya bisa jadi kita itu interest gitu, karena kita membawa ekspektasi gitu ya ketika kita berkomunikasi sama orang lain. Tapi di tengah-tengah kok boring ya, kok bosen ya gitu. Nah, balik lagi gitu, kita harus berpikir tentang tadi, listening, apa sih yang sudah mereka sampaikan gitu ya, feedback apa yang kita terima, kita harus belajar lihat itu dulu. Jadi bisa jadi ketika misalnya saya lagi ngobrol sama Teacher Debita gitu ya, wah seru gitu. Nah, pasti ada sisi di mana Teacher Debita itu menyampaikan sesuatu yang menarik gitu ya, yang terlihat lebih tertarik untuk membahas hal tersebut. Jadi gimana caranya ya kita lihat dulu gitu, kondisi orang yang akan kita ajak bicara, hal apa yang dia suka gitu dari pembicaraan itu. Jadi mengatur komunikasi suasana komunikasi itu juga harus melihat orang-orang yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita ini kondisinya sedang seperti apa dan apa yang menarik buat dia. Caranya listening dari yang tadi sudah kita lewati di awal-awal gitu. Nah, ini mungkin menyambung gitu ya pertanyaan dari siapa ini tadi? Sebentar, saya cek lagi. Dari Nevada ya. Iya. Yang berkaitan dengan bagaimana cara meminimalisir perbedaan persepsi dengan lawan, dengan lawan komunikasi. Jadi kalau perbedaan persepsi itu memang di awal ketika kita mau berkomunikasi gitu ya, ketika kita mau menyampaikan sesuatu, kita harus tahu gitu posisi apa yang mereka pikirkan. Caranya gimana? Bukan jadi cenayang gitu ya. Bisa jadi kita tanyakan. Contoh nih, misal, hari ini kita akan belajar tentang komunikasi gitu. Kita akan dengarkan Miss Galuh berbicara lalalala gitu. Nah, yang saya lakukan gitu ya, supaya persepsi kita sama, kalau kita mau belajar, saya akan tanyakan dulu. Gimana? Sehat semuanya? Dalam kondisi mengantuk nggak? Gitu. Jadi saya tahu nih kondisinya gitu. Misalnya seperti itu. Nah, perbedaan persepsi ini juga di awal kita juga harus bersepakat gitu. Bersepakat bersama. Caranya ya harus dikomunikasikan lagi gitu. Balik lagi kita bukan cenayang gitu ya. Jadi persepsi itu ya juga kita harus komunikasikan kembali gitu.
Saya ini misalnya saya mau ngomong gini ya gitu, tapi tolong nanti ditanggapi, tapi saya ngomong dulu nih ya gitu. Itu boleh gitu. Kamu jangan tersinggung ya, saya mau bicara tentang ini dulu gitu. Jadi segala sesuatu itu pasti bisa disampaikan. Kalau tidak disampaikan, justru itulah yang akan membuat tadi barrier komunikasinya justru makin besar gitu. Karena persepsi itu kita harus sama. Persepsi itu artinya kita harus ada di state yang sama gitu. Kalau saya mau belajar, Anda juga harus punya pemikiran yang sama dengan saya, sama-sama mau belajar. Misalnya seperti itu. Caranya gimana? Ya ayo diajak teman-teman, hari ini kita belajar sama-sama ya gitu. Harus disampaikan gitu sih. Minimalisir persepsi itu memang harus dilatih ya gitu sih. Tapi saya pikir untuk persepsi setiap orang itu setiap orang pasti punya hak masing-masing ya terhadap persepsinya, begitu. Pasti dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan sebagainya begitu ya. Tapi memang penting sekali untuk akhirnya itu mengkomunikasikan pikiran dia itu apa sehingga tidak muncul asumsi begitu ya. Betul. Makanya tadi di awal gimana harus kita sampaikan dulu gitu. Maunya kita tuh apa gitu, ngomong tujuannya kita berkomunikasi ini tuh apa gitu. Supaya kita sama-sama di stage yang sama itu tadi, saling memahami itu tadi sih gitu. Lawanlah asumsi dengan konfirmasi. Betul. Jadi kalau ada sesuatu hal itu lebih baik dibicarakan, dikomunikasikan gitu. Apa yang ada dalam pikiran kalian, kembali lagi lawan bicara kita, itu kita bukan cenayang gitu. Jadi lebih baik kalau memang ada sesuatu yang perlu untuk dikonfirmasi, artinya kok aku punya pikiran seperti ini ya gitu. Akan jauh lebih enak ya Bu ya untuk komunikasinya. Jadi kalau bahasa anak sekarang itu no baper-baper club gitu ya. Jadi jangan baper gitu. Ya, kita betul. juga harus menyadari tadi yang saya sampaikan, kita tuh memang berbeda. Jadi itu adalah hal yang wajar kalau kita tuh berbeda dengan orang lain gitu. Betul. Nah, ini ada lagi. Iya, silakan. Apa itu namanya tadi juga sempat disampaikan bahwa kalau misalkan kita berkomunikasi itu yang tepat aja. Misal contoh tadi disampaikan Ibu kan kalau kita ditanya apa kabar, lebih baik kita ngomong aja sesuai dengan kebutuhannya gitu sehingga orang tidak punya perspektif atau persepsi macam-macam. Nah, tapi ini ada satu pertanyaan nih Ibu. Tadi dikatakan gitu kan, tidak menggunakan filter word atau menggunakan kata secukupnya yang clear dan tepat gitulah ya. Tapi ada juga kasus di mana ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kita mengharuskan kita berbahasa basi terlebih dahulu untuk mungkin lebih ke norma kesopanan dan sebagainya. Nah, ini mana yang perlu diprioritaskan atau mana yang lebih bagaimana cara mengcombine-nya gitu supaya ini jadi formula yang tepat gitu. Ya. Jadi gini, ketika kita berkomunikasi itu kita kembali lagi ke tujuan kita berkomunikasi itu apa. Kalau misalnya kita mau menjalin hubungan baik dengan orang asing gitu ya kita nggak bisa langsung namamu siapa, tinggal di mana, nomor telepon berapa. Ya gitu kan ya. Jadi kita balik lagi ke konteks komunikasinya gitu. Tapi ketika kita mau melakukan presentasi atau menanyakan informasi kepada yang sifatnya misalnya kepada teacher gitu ya. Nah itu ya yang langsung saja right to the point aja sih, straight to the point gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita tuh pahami dulu konteks komunikasi kita, tujuan kita itu mau ngapain gitu. Ya tadi balik lagi, mau PDKT misalnya, mau kenalan nggak mungkin juga selamat siang, namamu siapa gitu kan, tinggal di mana, suka makan apa gitu kan, nggak mungkin gitu. Ditambah lagi kita ini adalah orang-orang dengan culture yang high contact culture, terbiasa sekali dengan yang namanya basa-basi gitu ya. Nah, tapi saya tidak menyarankan sebenarnya basa-basi ini. Basa-basi yang saya inginkan itu dalam komunikasi itu adalah basa-basi yang sebenarnya benar-benar dari hati gitu. Jadi jangan cuma basa-basi, selamat siang Miss Debita, sehat nggak hari ini? Gitu. Tapi ya memang benar ingin bertanya, Teacher Debita hari ini gimana, sehat gitu. Berbeda gitu ya. Iya, betul. Iya, berbeda. Gitu. Jadi basa-basi tapi yang minute gitu loh, yang ada rasanya gitu. Jadi kalau mana yang diprioritaskan, balik lagi. Kita harus tahu konteks kita berkomunikasi itu apa dulu gitu. Betul. Dan ketulusan itu penting sekali loh ketika kita itu menjalin relasi ya, meskipun itu hanya berupa komunikasi verbal maupun tulisan begitu. Karena
bahasa tulisan itu juga ataupun komunikasi kita itu juga bisa mencerminkan bagaimana kita care dengan orang tersebut, begitu kan? Gitu. Betul, betul sekali. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Nah, pertanyaan ini lebih spesifik itu kepada Ibu Galuh gitu ya. Nah, ini bagaimana body language itu yang tepat ketika kita ini sedang melakukan presentasi, begitu, body language gitu. Untuk anak-anak gitu kan, ya kan mereka sering sekali juga melakukan presentasi. Nah, kira-kira body language-nya gimana? Oke. Begini-begini. Tips yang paling mudah itu ya, kalau presentasi itu misalnya, kalau presentasi online ini kan pasti kita langsung ngadep ke kamera. Tapi kalau misalnya kita presentasi di offline gitu ya misalnya, badannya itu nggak boleh menghadap ke layar, nggak boleh menghadap ke tembok gitu. Badannya itu harus menghadap ke audiens gitu. Untuk apa? Untuk menghargai. Kita itu hadir di situ untuk audiens, bukan untuk membacakan teks. Seperti itu. Lalu kemudian pergerakan tubuh. Boleh bergerak tapi secukupnya. Jadi juga jangan kanan kiri bergerak terus ya. Selamat pagi Miss, saya mau jelasin gitu-gitu. Jadi ada boleh melakukan pergerakan tubuh. Juga jangan kayak robot gitu ya kaku. Selamat pagi, saya mau presentasi gitu. Boleh melakukan gerakan tubuh seperlunya saja gitu. Jadi relax. Yang penting badinya relax gitu. Nah, biasanya kan tegang nih. Tegang itulah yang membuat biasanya suka body language-nya jadi berantakan. Gunakan gesture tangan gitu ya. Gesture tangan itu misalnya untuk menunjukkan sesuatu, menekankan sesuatu gitu. Ya. Jadi boleh menggunakan itu. Yang penting lagi adalah nggak kalah penting adalah eye contact gitu. Jadi kalau ngomong sama orang, even ini kita ngomong sama kamera, ya mata kita harus lihat ke kamera gitu. Walaupun kadang suka ngintip-ngintip sedikit, saya udah cantik belum ya gitu ya. tapi harus lihat ke kamera, seolah-olah itu adalah mata dari audiens kita. Nah kalau grogi gimana? Nah, saya punya tips. Kalau grogi lihat mata adalah lihat ubun-ubun sini nih. Gitu. Jadi seolah-olah ada tapi tidak ada gitu ya, untuk menghilangi grogi. Nah itu penting. Jadi lalu kemudian face gitu ya, wajah itu juga diperhatikan. Kayak tadi saya bilang, hari ini kira-kira Miss Debita melihat saya kondisinya sedang seperti apa? Saya nih. Iya, menilai saya kira-kira. Antusias dong, antusias. Karena ketika berbicara itu ada penekanan-penekanan tertentu, begitu kan, disertai oleh senyuman. Begitu. Iya, betul. Itu penting. Jadi ketika melakukan presentasi, yang penting senyum dulu gitu ya, supaya apa? Nggak kelihatan grogi gitu. Walaupun ya saya hari ini saya juga grogi juga gitu ya. Tapi tetap harus diikuti dengan senyum, mimik muka gitu ya, yang antusias gitu. Jadi nggak boleh juga presentasi selamat pagi saya mau menyampaikan tentang komunikasi. Mungkin kalau yang lihat wajah saya sekarang mungkin udah takut gitu ya, terus suaranya juga udah kayak gini, udah males dengerinnya. Nah seperti itu. Jadi harus disesuaikan gitu. Jadi ada mata, ada wajah, ada tangan, ada gerak gitu ya, dan posisi badan seperti itu. Iya, dan sebenarnya kalau kita bisa combine dengan lebih lengkap lagi, intonasi bicara itu penting sekali karena dengan penekanan tidak terlalu cepat berbicara, itu audiens akan paham sekali kalian ini sedang menyampaikan tentang apa, terus kemudian itu penekanannya tentang apa. Itu pasti akan menolong sekali untuk audiens bisa mengerti. Karena kalau dalam pemateri yang biasanya durasinya terlalu lama, terus kemudian tanpa ada intonasi bicara yang tepat, itu kan kecenderungannya ini ya, mengantuk. Boring gitu ya. Iya, boring, mengantuk. Tapi ada penekanan-penekanan tertentu pada satu hal seperti itu, kita akan cenderung untuk memperhatikan. Betul sekali. Ini ada yang tidak kalah menariknya begitu. Bagaimana Ibu caranya kita ini istilahnya itu mau dalam tanda kutip menghentikan orang berbicara. Artinya kita ingin menyelesaikan pembicaraan ini secepat mungkin karena kita mungkin ada acara dan sebagainya, tetapi tetap dengan sopan begitu. Ya. Nah, kadang-kadang kalau ketemu orang yang suka ngomong, mungkin kalau ketemu saya begitu yang suka ngomong, berhentinya sulit gitu.
Ya, ini saya seringkali dapat pertanyaan yang mirip seperti ini gitu ya. Jadi memang cara yang paling sopan itu yang pertama adalah tunggu sampai jeda dia berhenti ngomong. Kan nggak mungkin ya orang itu akan ngomong nggak ada napasnya gitu. Pasti ada gitu. Nah pas ada, nah kita langsung ucapkan pertama kali yang harus kita ucapkan adalah maaf. Maaf dulu. Maaf, mohon maaf gitu ya. Mohon maaf sebentar, saya ada keperluan lain, apa masih ada yang lagi yang disampaikan? Misalnya seperti itu. Gitu. Jadi pertama kali kata yang harus keluar itu adalah kata maaf. Gitu. Jadi jangan tar dulu gitu. Atau misalnya stop gitu. Jangan gitu. Tapi pertama kali yang harus kita ucapkan adalah maaf. Tapi kalau misalnya kita dalam kondisi terjebak nih, nggak bisa lagi untuk menghentikan dia gitu, menghindar gitu. Yang paling mudah kita lakukan adalah dengan body language. Gesture kita adalah dengan satu, lihat jam, set, ya kan? Lihat jam, seret, gitu. Lalu tatap wajahnya. Secara nggak langsung pasti dia akan notice. Atau yang kedua paling mudah, semua orang bawa handphone, tatap handphonenya, set, gitu. Ya. Itu pasti mudah, langsung orang itu pasti akan notice bahwa oh ini orang sudah nggak mau lagi nih mendengarkan saya ngomong. Itu pasti. Ini 3 tips utama yang sering saya lakukan. Pertama adalah dengan melihat jam, itu, lalu kemudian maaf, gitu ya, maaf, saya ada keperluan lain, mohon izin, nggak apa-apa ya saya tinggal dulu, gitu. Atau ambil handphone. Waduh, mohon maaf saya ada keperluan gitu. Ini dihubungi sebentar saya tinggal gitu. It's okay. Gitu. Iya. Ya ini mungkin yang bertanya ini berkaitan kalau misalkan ini gebetan kok sering datang gitu, diajak ngomong kok terlalu lama gitu. Iya. Maaf. Iya, betul. Sorry ya gitu. Kalau misalnya sama gebetan gitu ya. Sorry aku mau diajak mama pergi nih gitu. Nggak enak nih udah jam segini. Nggak apa-apa. Ternyata bohong. Bisa main. Wah, jangan ya kalau kayak gitu jangan ya. Iya. Ya, tadi ya benar banget ya. Kadang-kadang ketika dengan teman itu mungkin jauh lebih bisa ya berbicara. Maksudnya memotong pembicaraan itu kadang memang jauh lebih aman gitu, tanpa hard feeling gitu. Betul. Nah, kalau misalkan kita bicaranya dengan orang yang lebih tua atau misalkan dengan teachers gitu kan, pasti mereka juga sungkan juga untuk memotong gitu. Iya. Tapi ya itu tadi sih bisa digunakan dengan kata pertama adalah kata maaf gitu. Betul. Teacher maaf gitu ya kan. Teacher maaf gitu. Tapi kalau ini semuanya gitu teacher. Ya, tapi kalau anak-anak karir sih biasanya sih mereka mereka isi aja gitu kan. Teacher sorry ya. Iya. Tadi pesan bagus banget ya dari Ibu Galuh tentang bahwa meskipun kalau di karis ya hubungan antara guru dan siswa itu kan dekat sekali, tetapi norma kesopanan, tata cara berbicara, baik itu tulisan maupun lisan itu juga perlu diperhatikan. Betul. Gitu. Bagaimanapun juga kan dengan orang yang lebih dewasa dan lebih tua. Nah, ini pertanyaan lagi. Ketika bagaimana ya Ibu cara kita menghadapi orang yang merasa lebih eksklusif atau merasa lebih pintar sehingga dalam suatu diskusi itu sepertinya mau menang sendiri dan tidak mau mengakui kesalahan gitu. Nah, bagaimana respon kita tentang hal itu? Iya, balik lagi yang pertama kita dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Gitu ya. Nah ini sering kali kalau kita tidak terbiasa pasti pengen bales, pengen jawab, orang ini gitu ya banyak ngomong gitu misalnya gemes gitu. Pasti gitu. Yang pertama adalah dengarkan dulu. Lalu kemudian gitu ya, sampaikan. Cara kita adalah bagaimana kemudian kita menyampaikan inspirasi atau aspirasi kita, ide kita gitu ya, tanpa menjatuhkan dia. Gitu. Jadi boleh saja misalnya kalau ini sama temen gitu ya, misalnya nih sama temen, sorry ya, tapi aku punya pendapat lain deh, gitu. Aku boleh ya punya pendapat lain seperti itu. Kalau menurutku gini, tapi kalau kamu nggak setuju juga nggak apa-apa, gitu.
Jadi mau nggak mau memang kita harus mengambil posisi seolah-olah ada di bawahnya, padahal enggak gitu ya. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini bisa memahami dia gitu. Karena biasanya kecenderungan orang yang merasa dirinya lebih pintar, lebih banyak bicara, nggak mau kalah, itu karena dia tidak pernah didengarkan. Gitu. Seringkali seperti itu. Secara psikologis biasanya orang-orang ini hanya butuh didengerin doang. Dengerin, diiyain gitu. Iya, diiyain baru kita bicara, tapi juga jangan menggunakan cara dia gitu ya. Jangan menggunakan cara dia menyampaikan gitu. Jadi misalnya kalau dia ya nggak bisa, kamu tuh harusnya gini. Menurutku tuh yang salah, yang paling bagus itu gini. Sebentar ya, sorry, aku boleh kan berpendapat gitu. Kalau menurutku seperti ini, ya nggak bisa, itu pokoknya aku yang udah paling benar. Oh gitu ya, tapi menurutmu ada nggak ya yang lebih baik gitu? Karena mereka tuh hanya butuh didengerin aja, gitu sih. Memang sih yang sulit itu adalah berlatih untuk bagaimana memilih kata, menggunakan kata, menekan ego, itu yang sulit memang. Tapi kita bisa lakukan itu dengan berlatih, seperti itu sih. Semakin kita banyak ketemu orang, mungkin kita akan tahu ya, semakin kita tahu setiap karakteristik masing-masing orang, seperti itu. Kita masih punya waktu ya ini. Ya. Nah ini ada beberapa pertanyaan lagi yang disampaikan. Rame ini kayaknya ya. Sekali. Ini ada satu pertanyaan, tapi pertanyaan ini nanti akan saya tambahi pertanyaannya. Jadi gini, dia bertanya tentang dari Evelyn ya, ini berbicara bagaimana kalau menghadapi suasana canggung karena tidak ada topik pembicaraan. Jadi kepingin menjalin komunikasi tetapi tidak ada topik pembicaraan. Atau kalau ini tambahan dari saya, bagaimana cara kita itu menghentikan pembicaraan yang canggung. Artinya ada hal-hal yang mungkin kita itu tidak nyaman untuk dibahas pada saat itu, sehingga kita tetap menampilkan hal yang sopan gitu. Oke, waduh pertanyaannya sulit ini ya. Pertanyaannya saya akui ini pertanyaannya sulit ini, Teacher Debita. Jadi kalau untuk menghadapi suasana canggung karena nggak ada topik pembicaraan itu memang gitu ya, kita perlu keberanian gitu ya, perlu keberanian untuk membawa sebuah topik ke dalam sebuah pembicaraan. Jadi kita aja gitu ya, kita aja seringkali kalau ketemu orang asing, kita tuh bisa bicara tentang apa aja dan mulai dari mana saja gitu. Jadi kalau dibilang tidak ada topik pembicaraan, kita masih bisa cari topik pembicaraan gitu. Atau misalnya selalu ada yang bisa kita bicarakan, tapi balik lagi, kita harus paham dulu kenapa suasananya menjadi canggung. Apakah orang ini sedang terburu-buru, apakah orang ini sedang tidak mood gitu ya. Itu. Kalaupun misalnya tidak ada pembicaraan, kita juga bisa menceritakan sesuatu, paling gampang tuh adalah ya menceritakan sesuatu hal yang relevan dengan orang itu gitu. Jadi misalnya pengalaman kita gitu, kita kaitin sama dia, atau misalnya ada sesuatu hal yang ngomongin soal COVID tiba-tiba gitu, bisa saja gitu. Tapi balik lagi, kita harus pahami dulu kenapa suasananya menjadi canggung gitu. Apakah orang ini memang nggak mau dengerin kita gitu ya? Atau kecuali kalau ini konteksnya sesama teman gitu. Kalau saya rasa kalau sesama teman juga pasti jarang sih, kecuali kalau PDKT gitu ya. Kalau PDKT baru canggung gitu. Iya, betul ya. Jadi pasti ada aja yang bisa dibicarakan gitu ya, di apapun itu gitu. Misalnya bisa juga dengan memuji penampilannya hari itu gitu. Aduh, Miss Debita hari ini cantik sekali gitu. Sehat ya gitu. Biasanya perawatan di mana? Itu pasti ada aja. Bisa memulai dengan itu. Nah, kalau ada sesuatu hal yang kira-kira kita nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman tapi tetap sopan, biasanya kalau saya ini pengalaman sih ya, saya nggak tahu ini apakah berfungsi juga gitu, karena biasanya konteksnya juga beda-beda gitu ya. Pengalaman saya tuh saya lebih cenderung diam gitu, diam. Jadi ketika dia membahas terus saya diam, atau paling cepat ya mencari topik pembicaraan lain. Ketika dia berhenti langsung, oh iya ya, tapi ini loh, kemarin aku ini loh, supaya kita mendistrak saja gitu, didistrak saja gitu. Tapi biasanya kita juga bisa sih menyampaikan secara langsung
balik lagi ya, kita juga harus mengetahui yang kita ajak bicara ini kondisinya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita nggak nyaman ya kita jawab, kita juga bisa sampaikan, maaf, boleh nggak ganti topik pembicaranya? Saya nggak nyaman untuk membicarakan hal tersebut. It's okay, itu tidak masalah. Seperti itu. Jadi bisa diam, mengalihkan pembicaraan, atau gitu ya, bisa kita sampaikan aja, mohon maaf nih, saya nggak nyaman dengan membicarakan hal ini, boleh kita ganti topiknya gitu. Terima kasih Bu Galuh untuk penjelasannya dan juga untuk materi yang diberikan pada siang hari ini. Dan saya pikir ini benar-benar bermanfaat sekali ya untuk siswa Karis dan juga para guru Karis yang saat ini ada di webinar ini. Ya. Nah, seperti yang teacher tadi janjikan, ada 10 orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah senilai Rp20.000 voucher OVO seperti biasa. itu. Nah, ini Ibu Galuh, saya mau minta tolong Ibu Galuh untuk memberikan mungkin dua pertanyaan yang bisa disampaikan berkaitan dengan materi tadi itu. Oke. Mungkin pertanyaan pertama dulu ya. Jadi nanti silakan kalian cepet-cepetan untuk menjawab pertanyaan ini dengan mengetikkan ya di kolom chat, dan nanti saya akan dibantu oleh teachers yang lain untuk melihat siapakah yang memenangkan voucher 20.000 pertama. Silakan Ya. Ibu Galuh. Baik, pertanyaan pertama, tadi kita punya 7C dalam komunikasi, gitu ya. Nah, kriteria apakah, gitu ya, kan tadi ada clear, concise, concrete, gitu ya, correct, coherent, complete, gitu, atau courteous, gitu ya, yang menyatakan bahwa, gitu ya, ketika kita berkomunikasi, kita itu harus menghindari typo, kita harus menggunakan data yang jelas, fakta yang ada. Nah, itu masuk ke 7C yang mana? Apakah clear, concise, concrete, correct, coherent, complete, atau courteous? Teacher hitung 10 hitungan dari sekarang. Oke. Mari kita lihat siapakah pemenang pertamanya. Oke, Ibu Galuh, boleh disampaikan jawabannya? Jawabannya adalah correct. Gitu correct, ya. Oke. Karena kita harus menyampaikan yang benar dan tidak boleh typo. Baik, pemenangnya berarti pemenang pertama 20.000 pertama diraih oleh Adrian. Adrian selamat. PC2, selamat. Yeay, kelasnya Teacher Debita. Wah, kelasnya Teacher Debita. Luar biasa. Baik, silahkan Bu Galuh untuk pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua, tadi saya menampilkan 2 quotes yang paling penting, gitu ya. Nah, quotes ya, 2 quotes yang paling penting dalam komunikasi, dan kenapa komunikasi itu penting. Quotes yang kedua, saya menggunakan quotes you cannot not communicate. Ada yang ingat dari siapakah quotes tersebut? Oke, silakan. Oh, ini yang jawab cuma 1. Boleh dijawab aja Bu, karena sepertinya tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang menjawab ya. Tetap dihitung lah biar ini ya, biar adil gitu ya. 10 hitungan mulai dari sekarang. Baik, ayo. Ada kok yang jawab, Miss Debita. Ya, ada yang jawab. Ya, tapi kita tetap beri kesempatan, siapa tahu ada yang lebih betul. Oke. Betul. Habis waktunya, silahkan Ibu Galuh. Yang benar adalah dari Paul Watzlawick. Jadi dia adalah salah satu ilmuwan komunikasi. Gitu. Nah, ini tulisannya yang benar ini jadi siapa ini yang betul ya? Kennedy ya, Kennedy. Handoglo ya. Yeay, selamat buat Kennedy mendapatkan Rp20.000 voucher OVO. Yeay. Wah, saya nggak dapat juga ini ya. Boleh nanti saya yang tanya pribadi ya. Oke. Sesi curhat aja ya kita. Oke, nanti kita chat gitu ya. Waduh, saya nanti bertanya-tanya gimana caranya. Oke.
Terima kasih. Sedangkan 8 voucher yang lain itu akan teacher ambilkan dari 8 orang penanya pertama. 8 orang penanya pertama ketika sesi tanya jawab ini. Jadi nanti teacher Eva ataupun teacher yang lain akan menolong. Silahkan yang sudah mendapatkan hadiah bisa menghubungi wali kelas kalian, HRT kalian, untuk memberikan nomor OVO yang bisa kami transfer. Begitu. Nah, sebelum kita akhiri webinar kita pada siang hari ini, boleh kita berfoto dulu. Kita akan membuka kamera kita dan nanti saya akan dibantu oleh host untuk bisa melakukan pendokumentasiannya. Hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bentar ya. 1. Ada kamera yang belum nyala nih. 1, 2, 3. 2 lagi. Ada kamera yang belum nyala. 1. Ups. Sebentar. Oke. Ini banyak kamera yang belum nyala. Terakhir. Joget Ami Emun. Oke. Saya kembalikan moderator. Oke, terima kasih untuk host yang sudah membantu pendokumentasian. Saya atas nama keluarga besar Karis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Colin dan tim dari Binus University dan juga para siswa yang sudah ambil bagian di dalam webinar ini. Dan biarkanlah apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini menjadi satu hal yang membekali kita bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik dan bagaimana cara kita nantinya bisa menempatkan diri dengan baik, membangun relasi dengan baik dengan orang, khususnya siswa Karis dengan sesama siswa, siswa Karis dengan guru, dan juga siswa Karis dengan orang tua. Nah, oleh sebab itu, mari kita tutup acara webinar ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Bolehkah saya minta tolong Teacher Eva untuk menutupnya dengan doa? Baik, mari kita berdoa. Kita akan akhiri sesi webinar siang ini. Selamat siang Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan terus memberikan semangat kepada kami dan kami telah menyelesaikan sesi webinar siang ini. Terima kasih untuk Ibu Galuh yang telah memberikan banyak informasi dan itu sangat membantu kami. Terima kasih juga untuk anak-anak yang terus setia dan mereka mengikuti sesi ini dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan Ibu Galuh, biarlah Ibu Galuh semakin dipakai Tuhan untuk memberkati lebih banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi kok gak perlu dong. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa ke webinar berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you, teacher. Thank you. Thank you, Teacher. Thank you, teacher. Terima kasih. Thank you, teacher. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you, teachers. Teacher. Thank you, teacher. Terima kasih, Bu Galuh. You're welcome. Terima kasih. Terima kasih Ibu Galuh, juga Kak Rema. Terima kasih Bu Eva. Ya, terima kasih. pelayanannya. Iya, saya yang terima Mungkin kasih ada hal yang sudah mau dipercaya. disampaikan dari sekolah, ada hal yang mau disampaikan?
Ya, terima kasih Bu Galuh dan juga tim. Ada siapa sebutnya nih, siapa ya? Kak Rema. Iya, Rema aja Bu. Mahasiswa Masih saya seumuran, ini. masih seumuran anaknya Bu Lydia ini ternyata ini. Iya. Ya, terima kasih Bu. Jangan kapok nanti kalau kami undang lagi. Terima kasih banyak untuk ya bekal untuk anak-anak kami. Iya Bu, saya yang terima kasih juga sudah dipercaya, diberikan kesempatan. Kami dari BINUS juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga hubungannya tetap baik selalu ya Bu. Kita bisa terus berkomunikasi, bisa silaturahmi terus gitu ya, terjalin dengan baik gitu. Semoga tadi yang saya sampaikan juga bermanfaat buat anak-anak. Next time kalau misalnya ada request butuh apa lagi, boleh disampaikan, saya siap membantu. Ya, Semoga baik. sehat selalu. Ya, semuanya, sehat selalu dan semuanya. BINUS di sana. Sehat selalu. Ada Bu Dore, Bu Eva, Bu Debita, Bu Elizabeth, Pak Novan, Bu Lydia. Saya pamit dulu. Ya, Izin Ibu. live. Terima kasih banyak. Ya. Ya terima kasih teacher semua.